Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Januari Fun dengan aku sendiri, Joanna Janu. Halo, di video kali ini kita akan latihan copy resep ya. Latihan copy resep sudah saya tulis di sini di latihan copy resep tapi tanpa tanda iter. Jadi ini nggak pakai iter terlebih dahulu, jadi yang masih simple copy resepnya. Kemudian saya sudah siapkan resepnya. Kita anggap ini resep asli dari dokter ya. Perkara ini dosis dan lain sebagainya atau pakai merek dagang dan lain sebagainya, mohon dimaafkan, ini cuma untuk latihan aja gitu. Nah, ini satu resep, saya sudah bikin ini satu lembar resep. Jadi satu lembar resep ini terdapat 2 sediaan ya. Nah, ini resep aslinya. Ingat tadi ini ceritanya mau diambil seluruhnya. Jadi kayak gimana? Kita bergeser ke, saya sudah siapin sih di sini. Saya siapin ini ini resep aslinya tadi ya. Yang di sini tadi resep aslinya, kemudian ini resep copy resepnya. Kita akan bikin copy resepnya, tapi belum saya kasih tanda date atau nedet. Nah, sedikit saya singgung. Det itu mengartikan detur ya, atau sudah diberikan. Jadi petugasnya sudah memberikan kepada pasien. Kalau nedet atau nedetur berarti belum diberikan, atau artinya petugas belum memberikan. Misalkan kita petugas farmasinya kita belum memberikan obat yang ditanda nedet itu kepada pasien. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sekarang kita menemui pasien yang sudah mengambil semuanya tapi tetap menginginkan kopi resep. Artinya kan sudah diberikan. Seperti yang saya bilang tadi, sudah diberikan itu artinya dead. Maka dari itu kita akan memberikan tanda dead pada obat-obat yang sudah diberikan. Nah, jadi memberikan tandanya di sebelah sini ya, di sebelah ya mungkin saya rasa anak-anak sudah tahu ya. Kita tulis saja, kasih pembuka, garis pembuka dulu. Terus kasih tanda date. Terus jangan lupa langsung kasih tanda penutup. Nah, ini mengartikan kalau misalkan kita baca ya, amoksisilin sirup ini sudah kita berikan ke pasiennya. Berarti posisi sudah diambil. Kemudian ingat yang bawahnya, nah kan tadi sediaannya 2 ya. Ya, ini sudah diberikan kan? Ya, sama artinya kita harus menuliskan tanda date juga. Ingat, garis pembuka terlebih dahulu. Oke, kemudian kita tulis date. Gini. Jadi endingnya kalau misalkan resep asli tadi, yang ini ya, sudah diberikan semua kepada pasien, kita diminta untuk bikin kopi resep, maka kopi resepnya akan seperti ini ya. Endingnya kalau misalkan disuruh bikin kopi resep, amoksisilin sudah diberikan, kemudian laktopi juga sudah diberikan. Artinya seperti itu. Nah, kemudian kita ngomongin, nah kalau kayak gitu saya sudah siapkan lagi di sini. Oke, kita tutup dulu yang tadi ya. Gimana kalau misalkan amoksisilin sudah dibeli, kemudian amoksisilin ingin dibeli, tapi laktopi belum ingin dibeli ya, kita kasih kopi resepnya. Kalau yang ini wajib ya, karena ada yang masih belum dibeli, kita wajib memberikan kepada pasien. Nah, amoksisilin tadi sudah diberikan kepada pasien, jadi kita tulis tandanya apa tadi? Date ya, oke. Jangan lupa garis pembuka dan penutup wajib ya. Kemudian laktopi tadi kayaknya kasusnya ini nggak mau beli dulu deh. Jadi kita ingat tadi ngomongin apa yang tidak dibeli, tandanya nedetur ya, atau kita singkat sebagai nedet. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan mau dibaca, jadi resep pertama atau sediaan pertama amoksisilin ini sudah diberikan kepada pasien. Tapi kalau laktopi ini, sediaan kedua ini belum diberikan kepada pasien. Nah, jatuhnya kalau kopi resepnya akan seperti itu. Misal kasusnya amoksisilin dibeli, laktopi belum dulu untuk dibeli. Saya sudah siapin lagi kopi resepnya, tapi belum saya kasih tanda karena ini kasusnya. Jadi ini kasus yang ketiga, saya kasih tanda ketiga ya, ini kasus ketiga. Oke, ini adalah kasus ketiganya. Kalau ada yang belum diserahkan atau diberikan gitu, belum dibeli semuanya, berarti kita akan mengcopy kan. Nah, maka dari itu kita akan coba mengcopy dengan kasus itu tadi. Amoksisilin dibeli, laktopi hanya dibeli separuh. Dalam hal ini hanya 4 ya. Copy resepnya akan gimana? Ingat, amoksisilin tadi kan sudah dibeli, tanda sudah dibeli atau sudah diberikan, artinya kan tadi date ya, date bermakna sudah diberikan. Kemudian laktopi hanya
4. Jadi yang sudah diberikan berapa yang sudah diberikan berapa? 4 ya. Jadi bisa kita tulis diberikan, tapi ada catatan di belakangnya 4 gini. Nah, kalau membacanya gimana nih membacanya? Membacanya berarti artinya gini, kalau kamu dapat tulisan seperti ini berarti sediaan yang pertama amoksisilin ini sudah diberikan kepada pasien ya. Kalau sediaan kedua Lacto-B ini sudah diberikan 4. Nah, kalau sudah diberikan 4 ini berarti mungkin biasanya gini, kalau misalkan ada tanda DET kemudian di belakangnya itu diikuti angka, itu maknanya belum selesai diberikan semuanya ya. Baru diberikan sebagian atau sejumlah angka tersebut kepada pasien. Jadi, misalkan ini sudah diberikan sejumlah 4 kepada pasien. Oh, berarti kita harus tahu ternyata ini belum semua diberikan karena kalau semua itu berapa? Semua itu 8 gitu. Nah, kadangkala ada yang menuliskan pakai tanda nedet gitu. Jadi misalkan ingat tadi nedet artinya belum diberikan ya, atau belum diberikan. Ada juga yang menuliskan seperti ini. Ini saya kasih tanda atau gitu. Kasih pembuka dulu, ingat nedet. Karena yang dibeli 4, yang belum diberikan juga 4 ya ini ya. Kebetulan ini angkanya sama 8 ya. Jumlahnya 8, yang sudah dibeli 4, yang belum diberikan juga 4, gitu angkanya sama. Ya, jadi kita tulis juga yang belum diberikan 4 gitu. Nah, dua-duanya ini tidak salah, dua-duanya ini benar, akan tetapi memang lazim atau sering kalinya yang di apotek-apotek itu sering menggunakan tandanya itu tanda det ya ketimbang yang nedet ini. Tapi keduanya nggak salah kok. Oke, gitu. Resepnya sudah saya buatkan seperti ini resepnya. Oke, saya sudah siapin di sini. Kopi resepnya sudah saya siapin. Ngomong-ngomong kalau misalkan mau bikin kopi resep itu tidak bisa ya kita mengurangkan 1-2 huruf atau bahkan mengurangkan salah satu obatnya, jadi nggak mungkin banget. Seperti kayak kita foto kopi, jadi semua adalah terkopi yang ada di lembar itu. Prinsipnya sama, kopi resep pun juga kita copy dulu atau kita tulis dulu sesuai dengan asli resep dokternya. Tidak dikurangi, tidak ditambah, tidak mengganti ataupun apapun bentuknya, pokoknya sama gitu. Yang beda adalah ada tanda det dan nedet gitu ya. Yang awalnya biasanya tadi kan mungkin ya ada tanda tangan dokternya gitu di setelah sediaan, seperti contoh yang pertama tadi ada tanda tangan dokter atau paraf dokter, kita etok-etok ya. Terus kemudian kalau yang kopi resep itu tanda tangan dokter nggak ada, yang nggak muncul ya. Kita kan nggak mungkin habis ngopi resep terus kita pergi ke tempat dokter prakteknya minta tanda tangan beliau, nggak mungkin ya. Tidak, kalau kopi resep tidak seperti itu, hanya ditulis saja. Kemudian tanda di sini adalah tanda det atau nedetnya. Kembali lagi ke kasusnya adalah diambil semuanya atau diberikan semuanya. Karena semuanya sudah diberikan, berarti tandanya adalah det. Kasih garis pembuka dulu, kita tulis det. Det maknanya sudah diberikan ya. Nah, kalau misalkan jumlahnya banyak gitu ya berarti sudah diberikan semuanya. Jadi racikan ini sejumlah 12 puyer, racikan yang ada di atas ini sudah diberikan semuanya ke pasien. Jadi maknanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kasus kedua adalah dari 12 puyer yang tertulis atau instruksi dari dokternya 12, kemudian kemudian pasien menginginkan hanya berapa? Misalkan 9 gitu, 9 puyer, maka saya sudah siapkan lagi. Saya sudah tulis sesuai dengan tulisan dokternya atau instruksi dokternya ini ya. 9, kalau 9 sudah diberikan tapi 9 karena ada keterangan baru diambil 9-nya berarti garis pembuka det, ingat. Kalau det, garis pembuka det, garis penutup artinya sudah diberikan semuanya ya. Kalau belum diberikan semuanya, kita harus sebut yang sudah diberikan tuh berapa jumlahnya. Makanya kita tulis angka di setelah det. Sudah diberikan 9, biasanya Romawi ya ini ya. Ya dapat Romawi atau dapat angka biasa ya, sebenarnya boleh aja sih, nggak ada yang salah. Kita tutup. Jadi ini kalau dibaca, racikan ini, instruksi dokternya meracik ini sejumlah 12 untuk pasien, tetapi pasien pengennya baru 9 aja yang dibeli, ya tandanya artinya det 9. Racikan ini sudah diberikan sejumlah 9. Oke, yang terakhir ini adalah kesalahan yang sering banget terjadi pada anak-anak yang sedang latihan kopi resep. Semoga membantu videonya. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.